Ya namanya, ya kan kesempurnaan bukan milik kita, weh. Ya. Jangan kecewa ya, jangan kecewa. Apa? Udah nggak usah coba lagi ya? Nggak ini rental. Nyewa, ini nggak usah bayar, ngapain? Kata Oksa, Oke. Oksa mau coba sekali lagi Ben. Katanya siapa tahu berhasil tapi mukanya dia di depan sini. Saya tahu nggak sih? Mereka ini adalah kan bagian dari Brownies. Yes. Makanya mereka ini adalah persembahan yang mereka lakukan untuk ulang tahun Transmedia. Betul. Ya. Dimana persiapan untuk nari yang sekadarnya begitu. Mereka sampai panggil Yana, hebat banget loh Yana. Oreo ya. Biasanya Yana kalau ngajarin nari selalu bangga. Ini dia malu ya. Iya. Malu ya. Yana, Terus muka lu bintang India lu latih. Gue. Ayu Ting Ting, Bertrand lu latih. Bertrand, Yang DP. kayak begini penyu ini. Ya elah, orang kaya lu juga cuma begitu doang. Nggak, Wen, gue bukannya apa-apa, Wen. Iya. Kenapa gue ketawa? Bukan, gue menghargai. Betul. Tapi pada saat mereka mau latihan, tengilnya ampun-ampun, Wen. Kayak Di tempat gue tunggu, ya kan. Sorry nih, mau latihan dance dulu buat ulang tahun. Ngerti ya? Gue nanya. Ekspektasi lu udah tinggi ya? Kalau gue nanya, gak ada masalah. Gue nanya juga enggak, lu yang ngasih tahu, ngerti ya? Mau lihat nggak persiapannya mereka? Namanya Dewi. Ini Dewa Dewi. ini ada dua dewi kan? Dua Dewi. Iya, dewanya dua, dewinya Dewinya dua. dua. Kan? Dewi. Oke. Ya terserah lah, netizen juga tahu kali. Jelasin. Kita lihat AC Oma nyalain apa? Apa ini ketebalan kita ini? Kebetulan. Kita lihat dulu persiapan Dewa Dewi Brownies pada saat persiapan mereka untuk hari ini ya. Kita lihat ini dia. Aduh Ella. Oh ini cuma berempat. Ben, tadi pada saat latihan gua ngelihatnya kayak semua semangat. Dede apalagi semangat. Tapi pas tadi perform gua kayak Iya ya. Iya kayak Beda ya. Nggak apa-apa itu kan nanti kan penilaian dari Mas Andi sendiri. Oh iya, ya kan? betul, Mama, betul. Ya. itu tapi tadi lebih dari 4, ini sisanya kemana? Kok lu cuma berempat doang? mengundurkan diri ya? Hah? Gundurin diri. Iya kan? Emang tadi siapa sih? Banyak, ada 5, ada 6. Ada si Ratih. Lagi. Karate Karate ini. mah cuma ngeker-ngeker doang, orang dia targetnya bukan rating, sekarang jodoh. Udah beda kali. Oke, tapi ini adalah kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk judul, oke teman-teman. Maaf Makasih ini ya. terima kasih banyak untuk partisipasinya. Cuman lu nggak ada hadiah? aku mau apa? Lu nggak ada hadiah? Mau titip salam boleh? Boleh. Iya tolong ini mana ininya gitu ya. Ya, makasih ya. Ya makasih. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Cara resepnya Thank you manual. ya. Iya. Nggak Dan ngasih hadiah lu, Oma. apa? Nggak ngasih hadiah, Ya, kesian. elah, malas Ke siapa ke banget. dia? Iya. Ya iyalah yuk udah deh. Kita baca judul hari ini ya. Judul hari ini judulnya adalah 21 Jejaki Kehidupan Baru. Katanya ada musiknya. Judul hari ini judulnya adalah 21 Jejaki Kehidupan Baru. Iya. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oksa, lo seneng banget sih bikin kita bertiga kelihatan kayak gimana gitu di depan orang. Udah lawen. aja. Tahu dia yang Pasrah punya aja deh. konsep. Ayo, Ragu. bebas banget, boleh pakai celana, boleh pakai rok. Nah emang Ya lu mau pakai stocking. Dia mau pakai stocking, Pak Andi.
Dia mau pakai stocking gini. Legging macan dia pengen. Si Randy mah ada aja ya. Ada loh Wen, gue di era itu pakai itu Wen. Iya. Ada, kalau seandainya udah ada Instagram itu pasti ada itu fotonya. Pernah? Apa? Lu pernah? Iya pernah. Ya gue juga pernah kalian. Ntar dulu ya, ini kalau kita kan rapi ya, lu nggak pakai celana bahan sih ya? Kalau begini jatuhnya lu kayak Chef Muto. Itu apa kabar ya? Tuh celana bahan kayak lu Iya, ini juga bahan jeans. Ya. Oke, baik. Sekarang ini kita kedatangan dokter ganteng dari program Dokter Traveler ya. Ini juga menjadi salah satu program weekend di Trans TV. Ya. Kita panggil ini dia Dokter Niko Latif. Dokter gaul banget. Aduh, sakit. Lagi ulang tahun ya. Lagi ulang tahun gak usah ngeluh-ngeluh sakit, lu lagi ulang tahun. Ya kan ini ada dokter. Dokter Niko ini adalah host salah satu program di Trans TV. Aku punya tayangannya, programnya apa ya? Ini. Nah, ini kamu ini ditawarin jadi host Dokter Traveler di casting atau enggak sih? Yes, awalnya di casting. Di casting. Dan pada saat itu memang kamu belum ada praktek kemana-mana baru? Atau memang udah ada praktek? Saat itu memang udah praktek, bahkan saya prakteknya ada di kota Palembang. Oh. Nah, terus dapat tawaran casting, akhirnya saya coba, terus pergi ke Jakarta, ternyata emang rezekinya di sini, gitu. Tapi yang di Palembang masih tetap. Jadi aku kerjanya di Palembang sama di Jakarta. Jadi bolak-balik aja. Bolak-balik jadi. Oke, apa aja sih pengalaman menarik selama jadi host Dokter Traveler? Pengalaman yang menarik adalah pasti yang pertama aku baru merasakan dan melihat langsung penyakit-penyakit yang selama ini aku pelajarin saat kuliah tuh banyak banget yang kita tidak temuin di kota. Tapi ternyata di pedalaman, di pedesaan itu banyak banget penyakit-penyakit yang jarang ditemuin gitu. Pernah kita pelajarin tapi cuma sekedar teori. Tapi ketika saya udah melihat langsung sampai ke pedalaman ternyata oh aslinya kayak gini gitu. Dan memang mereka yang namanya pedalaman itu kurang banget informasi mengenai kesehatan dan harapannya dengan ada program ini orang-orang bisa tahu, ya. bisa lebih aware dan lebih banyak mengetahui informasi mengenai kesehatan. Ya. Gitu. Dan semoga ketika program ini berjalan ya karena ini pesannya juga bagus ya. Mudah-mudahan banyak sekali bisa dipermudah dalam segala hal. Amin, ya. betul. Dalam proses syuting, proses perizinan dan yang lain-lainnya ya. Oke, tapi pernah ada nggak sih kejadian pas kamu lagi break syuting tapi ada keadaan darurat yang di tempat gitu, di lokasi? Oh jadi keadaan darurat mungkin waktu pas kemarin ada 2 kali sih. Yang pertama waktu pas musibah bencana Semeru, kita datang langsung membantu mereka yang katanya kabarnya kemarin itu kurang tenaga kesehatan. Akhirnya kita datang ke Semeru sama yang kemarin terakhir baru banget tuh ke Cianjur, yang gempa Cianjur. Memang itu real, kita ke sana yang aku kaget adalah kita melewatin ada longsor, ternyata longsor itu baru banget terjadi beberapa jam yang lalu. Dan yang parahnya lagi setelah kita lewat, baru ketemu tentaranya bilang, itu di bawah kalian tuh banyak mayat. Jadi itu longsor yang bener-bener masih banyak mayat yang masih lagi dicari. Iya, belum dievakuasi. Jadi kayak yang, wah itu suatu pengalaman banget sih bagi saya. Ya, memang gitu. Sebenarnya pesan yang disampaikan dari Dokter Traveler ini adalah salah satu program Trans TV yang bagus sekali gitu ya. Bagaimana dokternya langsung yang mengunjungi daerah-daerah pedalaman juga karena banyak kamu ke Kalimantan sudah, Sumatera semua udah muter-muter kemana aja? Keliling Nusantara sih Kak. Kalau di Sabang paling jauh itu kita ke Pulau Samosir. Kalau yang daerah timur itu kita ke Kupang paling jauh. Tapi kayaknya kabarnya mau ke Timor Leste nih, bener ya? Mau ke sana ya? Iya, gitu. Oke. Ini kita coba reka adegan ya. Ceritanya Dokter Niko dan Wendy sebagai kameramen lagi break syuting. Lalu ada warga Ayu yang panik karena jarinya terluka. Ini memang kejepit pintu mobil. Minta tolong. Iya. Iya benar. Kelindes tronton ya yuk. Coy. Mana kameranya? Krisna, abis ini dikuncir Kris, rambut Kris ah. Maaf. Iya. Jadi kayak ini kameranya. Iya.
Dekil ya, dekil ya. Oke, lagi. Belum, lagi tek dulu. Kamera. Tek dulu. Oke. Sutradaranya bilang break ntar ya. Ya. Kamera. Yuk. Berarti ini ceritanya break ya? Ya. Lagi abis ini break. Mau break. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Dr. Traveler. Enggak. Sampai banget nih. Keren dok. Iya, iya. Hasilnya bagus nih. Wah, bagus banget ya hasilnya Iya, ya. udah kita break dulu 15 Oke, menit, oke, 20 oke. menit ya. Duh, capek juga nih. Habis ini kita kemana lagi? Iya. Tak lama akhirnya dokter pun sadar mendengar suara musang. Mendengar suara seseorang yang teriak kesakitan. Dok, suara apa tuh? Kamu kenapa? Dokter. Kamu kenapa? Dokter, tangan aku kejepit. Yang di dok. mana ya kejepitnya? Yang di sini. Oh, Tapi kameramen pun ingin membantunya. Dilihat terlebih dahulu. Mas, Dan boleh Mas- ambilin nggak P3K-nya tolong dong? Dok, sini dok. Kenapa tuh? Dokter jangan gampang percaya. Kenapa? Nih orang tiap ngeliat cowok, ada aja luka di badannya. Tapi kalau dokter masih mau ngobatin ya udah. Coba saya lihat lukanya. Nggak usah, kalau sama kamu nggak usah. Dari saya nggak kenapa-napa. Dokter, tolongin dokter. Sini, sini. Kalau saya lihat Tolongin dok, dulu. Kenapa? kalau saya lihat lukanya bukan di jari. Di mana? Di hati. Tenang aja, bisa kok. Walaupun lukanya di hati bisa kita obatin juga. Ini P3K. Alkohol. Oke, ini alkohol ya. Ada Saya bersihin alkohol, dulu. ada Duduk dulu, bensin. duduk dulu. Coba. Ada apa? Bensin. Coba lihat, sebentar dok. Kan biasa gitu ya. Iya, Kalau di kampung buat menghentikan dikasih darah, air yuk. udah. Nggak usah tuh, nggak boleh. Kata Nggak kenapa boleh, dok? itu mitos. Karena kalau seandainya memang kita luka, harus dibersihkan menggunakan air mengalir. Nanti kalau Ah, itu seandainya kita juga masuk... air liur kita mengalir. Enggak. Karena nanti banyak bakteri, nanti malah jadi Oh jadi infeksi. nggak boleh? Nggak Biasanya boleh. kalau saya luka, kalau lukanya kecil ya udah Iya, dikasih langsung udah. udah. Lebih Gitu. baik untuk air mengalir, kalau ada sabun atau antiseptik itu bisa dibersihkan langsung supaya menghindar terjadi infeksi. Jadi jangan lagi tuh dikecup-kecup kayak gitu, bahaya. Nggak ada, saya mah dok. Kalau luka saya mah gampang, tinggal nyari daun minahong dibecek doang. Oke, baik dokter silakan kembali. Nggak cuma satu aja nih yang ganteng hari ini. Kita juga kedatangan host program masak-masak. Wow. Ini chef keren nih. Kita masak nggak sih hari ini? Enggak. Kita panggil ini dia, Chef Norma. Silakan duduk. Chef duduk, chef. Silakan. Sekarang kita punya tayangan di mana ketika Chef Norman syuting di program Masak-Masak Trans TV. Kita lihat tayangan ini. Ini resepnya, tunggu jangan kemana-mana. See you Mamis. Nah Mamis, sekarang kita langsung aja bikin BTS meal yang nggak pakai ngantri, nggak pakai susah, yang pasti enak dan gampang banget di recooknya. Nama resepnya adalah bikin tambah senyum melting. Nah sekarang kita lanjut goreng yang pangsitnya ya Mamis. Nah ini kalau goreng pangsit jangan ditinggal karena dia cepet mateng nih Mamis. Dan ingat apinya jangan terlalu besar. Jadi biar bagian luarnya matang, aktivitas yang menyenangkan untuk bonding bersama keluarga. Dan juga ini bisa dijadikan sebagai aktivitas yang menghasilkan uang. Jadi dengan resep yang gampang, kita bisa bikin satu produk yang simple tapi enak. Nah, ini sudah selesai semua. Masak-masak, it's so easy. It's so easy. Chef, banyak menu yang udah dimasak di program tersebut gitu ya. Jadi apa saja sih pengalaman-pengalaman selama syuting program masak-masak? Pengalamannya ya seneng ya, yang paling seru, yang paling diingat tuh kemarin belum lama. Jadi setelah kejadian gempa
Cianjur. Kita 2 hari berikutnya itu syuting kan. Kita syutingnya tuh selalu di daerah sana tuh, Puncak, Sentul, Yang adem-adem yang adem-adem. Nah syutingnya tuh kayak di balkon gitu, ke bawahnya tuh lumayan tinggi. Lagi syuting gempa. Iya gempa. Kaget, ya loncat. Ya lumayan sih bikin kaget. Terus Kenceng pas juga mau ya, Chef? kenceng banget. Apalagi di ini kan di balkon gitu. Iya betul. Terus pas mau lanjut, ntar gempa lagi nggak ya? Sempet takut. Kayak gitu. Itu Tapi sih. menu tetap selesai di... Menu tetap selesai. Dan terus kebetulan pas hari itu tuh nggak tahu kenapa selesainya tuh lumayan lama banget ya, hampir jam 8:30 malam. Tiba-tiba hujan deras, terus tiba-tiba baru jam 5, jam 6 kabut tuh turun. Dan itu tebel banget kabutnya. Jadi kita pindah lagi setnya ke dalam, kayak gitu-gitu sih tantangan. Siapa sih produser masak-masak? Mas Faisal. Aku belum kenal. Kenapa emang Oma? Ya kalau belum kenal belum top tandanya. Ya. Tapi pernah nggak sih pas kamu syuting masak-masak ada yang langsung datang dan gemes sama kamu? Iya, pernah beberapa kali. Iya ya. Karena kan memang syutingnya kayak di kafe, di restoran gitu, jadi otomatis kan kita nggak close satu restoran ya, nggak close. Jadi suka ada aja sih. Ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu minta foto. Ini kan jam-jam segitu kan jam-jam ibu-ibu yang ditinggalin sama suaminya ke kantor, ditinggalin sama anak-anaknya sekolah. Jadi mereka kayak waktu mereka untuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya kayak. Jadi ya kebanyakan tamu-tamunya kayak gitu jam-jam segitu tuh. Apalagi tahu orang syuting ya, Chef. Dari syuting pasti minta foto tuh biasanya ibu-ibu. Oke, kita coba reka adegan ya bersama Chef Norman. Ini cerita lagi syuting masak-masak di air terjun. Wendy jadi kru properti. Pas mau take ada Ayu yang grecokin syutingnya masak-masak. Jadi ceritanya Ayu yang fans banget sama Chef Norman. Wih, air terjun ya? Air terjunnya nyala. Seneng ya Oksa ya gini ya. Air terjunnya nyala kata Nyala Oksa. kata dia. Lampu kali ya. Lampu. Pengen jadi bidadari nggak sih? Air terjunnya nyala, lampu kali ya. Lu pikirin jangan air terjun yang nyala Ayo, nih, Chef. asap lu nggak nyala-nyala Oksa. Mau masak tapi nggak ada bahannya. Ini jangan dinyalain ya, ntar toto dia nyala nih. Ntar adet atuh. Terus Action. Waduh. Chef ceritanya lagi syuting aja ngomong. Kamera yang mana nih? Bebas. Yang nyala, Chef. Chef, Tuh. nih kerupuknya. Oh iya. Ini belum dijemur dulu. Oh dijemur dulu nanti nggak ngembang. Lu gila kali ya, penggorengan segitu. Tingkat kalau orang properti juga mikir. Penggorengan segitu, kerupuknya segede gitu gimana ceritanya sih? Pertanyaan gue. Kan bisa Pak Ruben, digorengnya dikit-dikit, ini ngembang, diputer, ini ngembang, diputer begitu. Kayak nyari yang bocor dong. Oh iya bener juga. Ya udah saya cari dulu ya. Oke. Tak lama fans Chef Norman pun datang. Ada Chef, saya boleh minta foto nggak sih? Chef, masak kelinci. Bang, fotoin saya dong, saya pengen foto banget ini. Chef ini saya sering nonton. Ibu-ibu ini sering banget nongol nih. Ini saya penggemarnya, boleh fotoin nggak? Tolong dong. Gimana Tapi nih, fotonya Bos? dari jauh, agak dari jauh, Agak dari jauh. Hati-hati, dia emang suka deketin cowok-cowok. Ntar udah dideketin, dihabisin hartanya, abis itu ditinggalin. Dia biasa begitu. Saya sih dengar kabar ya. Dengar kabar. Dia tiap malam Jumat, tiap bulannya, dia pasti duduk di bawah air terjun. Ngapain? Beneran, nggak Orang percaya. gua nggak lu pikir siluman. Ya udah. Tuh, masak. Dan akhirnya kru pun membantu Chef Norman memasak. Mbak, Bang, foto dong, Bang. Mbak mau deket sama Nggak apa-apa nih, chefnya. foto Saya mau nih. foto Ya nggak apa-apa, doang. nggak apa-apa. Ini tapi bantuin chefnya, dia mau bikin ini. Ini apa, Mas? Ini Pecel lele. Berani, udah lama nih. Yeay.
Awan Kinton. Nggak, memang sengaja. Iya. Dia kasih kita surprise. Ini namanya ulang tahun kan selalu ada surprise Betul. kan. Enggak, dari mesinnya emang nggak mau kalau penyanyi nggak dikenal. Kalau penonton apa manis yang ada di rumah ngelihat, berarti kalau di segmen 1 biasa. Iya. Kalau ada di segmen 2, ngerti nggak? Itu memang benar. Segmen 3 apa lagi ya? Dia juga nggak mau kalau nyanyi yang nyanyi penyanyi nggak terkenal. Wow. Dari Jakarta. Yes, harusnya tadi sayang. Udah ya, jangan nakal, jangan dinyalain lagi. Ya udah ya, diam di situ ya, diam. Oke. Sekarang ini Jadi takut gua. Sama, gue juga dari tadi. kita kedatangan pasangan romantis yang ternyata istrinya dinobatkan menjadi hot mom di usia 21 tahun. Wow. Ini dia Feby Marcelia dan Revan Narya. Revan, silakan duduk. Wow, ini pasangan muda yang keren-keren ya. Feby Marcella dinobatkan sebagai hot mom. Aku punya fotonya. Cantik kayak foto sama adek ya. Anak berapa sekarang? 2. 2. Oh my god. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang pertama? Udah 9 tahun. Udah 9 tahun. Kan terakhir pas kesini aku lagi hamil yang Hamil kedua yang kedua ini. ini. nih. Iya. Oke. Nah, tapi gimana sih? Kamu suka risih nggak sih kalau misalnya dinobatkan sebagai hot mom? Senang-senang aja sih selama itu ke jalur yang positif ya Kak. Ya. Karena kan sekarang susah ya. Kita nggak bikin salah aja disalah-salahin gitu. Jadi ya selama ke jalur yang positif oke-oke aja sih Kak. Selama suami juga nggak keganggu ya kan? Tapi kalau dari suami gimana menanggapinya, kan istri bilang ibu-ibu tercantik saat ini, gimana? Ya alhamdulillah, artinya saya nggak salah pilih. Oh iya. Jadi tandanya itu nggak salah pilih ya, bener. Apa sih? Ini gue udah nutup. Iya, nyuruh. Iya emang kameramennya aja ketinggian, jadi dia makanya nyelonong begitu. Revan sendiri ini setuju nggak kalau Feby dinobatkan sebagai hot mom? Ya mungkin itu pujian ya, jadi Ya. kita ya harus menerima aja pujiannya. Karena selagi itu positif ya kenapa enggak gitu. Oke, dan ya memang yang bilang itu kan dari netizennya sendiri gitu ya. Karena mungkin banyak nilai edukasi yang kamu sampaikan di usia yang sekarang ini, tetap berkarir juga, anak juga tetap kamu pegang, mungkin itu yang dibilang menjadi hot mom dari sisi positifnya ya. Oke, aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Dulu nikah usia 18 tahun, artis kini bahagia, anaknya tampan dan cantik, dijuluki keluarga good looking. Oke, jadi nikah usia 18. 18. Oke, ini pertama cowok, kedua cewek. Udah sepasang Udah dong. sepasang. Akan ada nama lagi? Belum kepikiran sih Kak. Belum kepikiran ya. Feby, sama ini kan dua-duanya kan memang ya sebelum menikah juga masing-masing sudah berkarir dengan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau Feby sendiri akan fokus menjadi ibu rumah tangga atau mau balik lagi? Sampai saat ini kan 6 tahun terakhir ini masih stripping sinetron yang sama Kak. Ya. Jadi sekarang masih di stripping yang sama, jadi dijalanin aja. Udah gitu, untungnya itu lokasinya itu deket banget sama rumah. Jadi nggak kehilangan momen sama anak-anak gitu. Feby itu mengawali karir kapan, Feb? Kita kan tahun yang 2008 sebutin aku sengaja. Yang mana sih, Beb? Maksudnya? Ada di ajang pencarian bakat. Oh, iya. Iya. Siapa pembawa acaranya pada saat itu, Beb? Waktu itu hits banget, Karuben Onsu. Oh my God. Kak Ivan Gunawan. Oh my God. Waktu itu kan
Si Ruben tuh setiap bintang tamu yang datang selalu ada ceritanya deh. Ayo, pengalamannya bagaimana? Wendy. Ya, yuk. Kita ngeliatin dia, kayaknya temannya banyak banget. Kita duduk berdua begini jatuhnya kayak tukang catering. Siapa baik kenal. Kalau sama Feby itu tahu banget karena ya dari awal dia nyanyi ya, semuanya sampai akhirnya nyanyi. Feby dulu nyanyi dulu baru sinetron ya. Iya, tapi karena nggak laku gitu ya, jadi ya udah ke sinetron aja. Tapi kan kamu suaranya enak, aku lebih nggak laku nggak enak. Lebih parah nggak laku. Ya, Feby, berarti sekarang ini kan udah punya 2 anak. Ya. Jadi kalau jalan sama anak nanti terus ya bertumbuh besar, jadi nanti goals kalian tuh kalau jalan sama anak jadi kayak sama temen gitu ya? Iya, kadang kalau orang yang nggak tahu gitu, kalau aku jalan bertiga sama mama sama anak, disangkanya itu anaknya mama. Terus aku bilang kayak ini anak aku, nggak mungkin. Gitu. Aku yang lahirin gitu, aku marah. Oh. Aku juga Yang hamil di sini kan? Iya, orang mamanya masih cute banget, jadi orang nggak ada yang percaya. Sama no, tadi kalau yang lagi nulis no udah kayak ibu-ibu anak 2. Tuh. Tenang ya. Oh, yang nulis kayak Oksa. ibu-ibu. Kok gua ngeliatnya kayak nenek-nenek ya? Sekarang ini kita punya bukti kalau Feby ini ikut Mamma Mia. Oh, acara apa? Oh, jangan. Tuh. Tuh, kurus kan? Nggak, lu juga kurus sekarang, lu kurus sama apa lagi? Ada lagi? Udah. Cuma 1. Terus Yang nggak ada sama bos Rubennya? nggak ada itu ya. Gak ada Ruben ya? Ya nggak percaya ya, yuk. Oh, berarti. Nggak ada kan, soalnya kita kan nggak satu panggung sama juri potluck sebelah sana kalau ke Ruben. Tuh. Jadi beda. Dengar nggak? Berarti dia jatuhnya di luar panggung. Bisa Iya. aja dia tukang catering, tukang kabel. Iya. Bisa Lu aja. tanya, lu tanya deh, ya juri-jurinya juga semuanya ya. Iya, bener. Siapa aja juri-jurinya pas kamu tuh? Ivan Gunawan, Iya. Mbak Arzeti, Heeh. Mas Helmi Yahya. Wow, top-top semua ya. Top semua. Iya, dia emang enak. Feeling gua, Ya. tadi kan fotonya sendiri yuk. Benar. Dia sih Ruben bukan host dah. Siapa dia? Orang genset. Tapi kamu berarti Topik kalau hoax. ikut Mamma Mia tuh umur berapa sih? 12 tahun jalan 13 tahun. 12 dan 13 ya. Mamma Mia pertama ya? Enggak. Kedua ya, Mamma Mia kedua ya. Tapi kalau Feby Makanya sama hostnya masa lupa. Iya. soalnya udah banyak banget pengalamannya gitu ya. Mengaku. Tahu nih. Mendingan kita catering. Iya. Ini tetangga nyinyir yang nyata ya, ngerti nggak? Tapi kalau membesarkan anak gitu, masih melibatkan mama nggak? Masih, karena mamaku sama mama kan di Bandung sebenarnya, tapi mama jadinya di sini dulu gitu. Karena mama juga nggak mau pakai babysitter. Cuman ada mbak juga yang ngebantu banget ya sayangnya. Tapi tetap nenek-neneknya yang pengen pegang langsung gitu. Oke, biasanya yang kayak gitu neneknya lebih suka main sama cucunya ya. Ya, apalagi udah ada 2 jadi udah kebagi 2 kan, satu-satu gitu. Oke. Nah, Feby ini juga ternyata punya single lagu setelah ikut Mamma Mia. Aku punya tayangannya loh. Jadi kalau sama Feby itu angkatannya sama Dara ya. Betul. Pada saat jadi di angkatan ini dia juga salah satu yang tercantik. Selain aku ya. Tercantik. Nyanyi dong dikit dong Feb. Nyanyi ya? Oke. Yuk lagu. Wadon bae enak tuh Feb, wadon bae. Lagu apa Feb? Lagu tadi juga enak tuh lagu. Oh ya. Entah. Mau lagu Runta. Entah ayo sayang. Runta. Ayo cantik. Boleh. Cantik. Silakan duduk. Nah, sekarang Feby kalau disuruh jadi penyanyi atau balik lagi main sinetron? Aduh, kalau suruh milih, Kan kalau nyanyi kan jauh lebih cepat kan? ya. Karena ada anak. Jadi Iya, pilih bener. mana? Tapi sinetron sekarang juga selama 6 tahun nggak ngeganggu aku sebagai ibu, jadi aman Ngikutin juga. jam Kak. kerjanya. Oke. Nah, tapi kalau peran serta dari suami sendiri nih ya, untuk Feby dan juga anak-anak, kapan waktu yang diberikan juga, apalagi suami juga sibuk, Iya. ya. Ngebagi waktunya kalian gimana sih? Waktu awal sih malah lebih susah ya, apalagi kalau dua-duanya stripping gitu. Terus waktu itu juga sempat, apalagi pas dapat program Iya. di Trans juga ya Det ya, yang pagi. Jadi sempat agak susah ya waktunya, tapi untungnya anak-anak ngerti sih. Iya. Jadi setiap weekend atau sebelum ada callingan kita pasti
selalu staycation dulu kemana gitu, tapi tetap wilayah Jakarta gitu. Saling melengkapi aja. Saling melengkapi. Nyempetin Ini kalau ada yang sama-sama sibuk ya pokoknya saling ngerti gitu ya. Kalau ngelihat mereka tuh cowoknya ganteng, ceweknya Adem ya. cantik. Iya, kayak Ruben Onsu Sarwenda, ngerti gak ya? Makin begini makin gue enekin terus ya. Biarin. Siapa yang lebih Kita pengertian? liatinnya belum kita cekek nih dari. Belum, jangan. Siapa yang lebih pengertian dari kalian? Dedet sih kayaknya. Iya. Iya. Tergantung situasi dan kondisi kayak Jadi Jakarta. Feby sering ngambek. Dulu ya pas awal-awal Awal ya, nikah. karena kan mungkin transisi dari umur ya. Iya. Waktu itu kan juga kita menikahnya muda, jadi dia masih di bawah 20, jadi masih jiwa-jiwa mudanya masih ini. Tapi seiring Sekarang emang tua. enggak juga sih. Sekarang Seiring 21. beriringnya Sekarang 27. Oh 27. Iya gitu. sering berumur. Seiring umurnya bertambah, jadinya sifatnya juga makin dewasa. Tapi bisa biasanya kalian kalau di rumah apa sih yang suka didebatin? Ngurus anak sih. Tapi kan pada saat habis menikah itu langsung hamil dulu atau memang tahan dulu untuk program? Justru malah langsung hamil. Langsung hamil. Alhamdulillah. Jadinya lebih kaget lagi dianya ya. Iya, hormonnya langsung tung gitu. Gitu. Nah, berarti yang lebih banyak menyesuaikan Di awal-awal dia sih. dari Dedet. Iya. Dedet. Manggil suaminya Dedet. Siapa? Dedet. Oh kalau ini beda codet ya, Det. Sebenarnya awalnya tuh panggilannya Dedi. Dedi. Tapi anak saya yang pertama waktu itu nggak bisa ngomong Dedi, bisanya Dedet, Dedet, jadi Dedet. keterusan sampai Jadi sekarang. keterusan Dedet. Aku ada artikel lagi buat pasangan ini. Apa sih artikelnya? Silakan. Revan Arya, Hot Daddy yang galak kalau di rumah. Galak di rumah. Enggak, kan dari tampang aja baik kan. Iya. Masa sih? Enggak, tapi melotot ya. Enggak. Dedet galak gak kalau di rumah, Feb? Lumayan. 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 Perlu dicontohin gitu. Gimana biasanya? Biasanya. Iya. Galaknya gara-gara apa? Saya Anak-anak sih- misalnya iya, main anak-anak ya. terus gitu, main. Saya galakin contohnya kayak gini, saya panggil ya namanya. Irel, Gadin, sini. Papi mau marah-marah sama dia. Bercanda. Ayo. Ya. Kayaknya si Revan barusan ngatain Ruben deh itu. Gue udah tebak ada celah buat lu nih. Ini karena gue suasana hari ini karena lagi HUT Transmedia jadi gue riang aja. Kan sesuai. Hut Transmedia kan berapa? 2-1 kan? 2-1. Ah, 2 lawan 1. Jadi kalau galak tuh lebih ke ngajarin disiplin. Iya. Gitu Sebenarnya ya. gak galak sih. lebih Tegas. Tegas aja. Ya. Nah, katanya Feby ini juga pas habis lahiran 1 minggu langsung disuruh olahraga sama Reva. Benar. Wow. Udah harus langsung kurus, Kak, bayangin. Udah gitu yang kedua kan diharuskan sesar, sebenarnya maunya normal. Kan kalau seminggu masih Bener, Iya, masih sakit. sakit kan, Kak. Terus kayak, ayo cepetan mau kurus. Kan udah harus balik lagi. Ayo harus balik lagi ke stripping kamu tuh nunggu itu sinetronnya. Ayo kurus gitu. Emang kamu memotivasi supaya dia kurus atau memang punya alasan lain? Ya biar dia syuting aja. Oh, Biar di situ aja. biar dia syuting aja. Ini laki bercanda mulu ya. Kan kalau jadi ceritanya itu kan memang tentang dunia yang terbalik gitu kan. Jadi istrinya yang kerja, suaminya nggak usah kerja. Ceritanya. Oh ceritanya, ini lagi dunia yang terbalik. Oh, Ini ceritanya. Jadi stripping sama dunia nyata suruh disamain. Iya gitu. Jadi kita Seru ya. Feby. Iya. Oke, tapi seseru apa sih kalau Feby di mata Revan sendiri? dia ini sosok yang istri sangat pengertian sekali ya. Ya. Insya Allah dan alhamdulillah saya nggak salah pilih gitu. Jadi ya memang dia yang selalu melengkapi kekurangan saya gitu. Jadi kekurangan saya dia lengkapin. Dan dia ini juga jadi rem kehidupan saya. Dimana kalau misalkan saya merasa jalannya kurang gimana-gimana gitu, ya dia ngerem gitu, dia ngingatin gitu. Jadi Ingatkan. sangat-sangat ya soulmate lah ibaratnya gitu. Oke. Kita mau coba reka adegan ya. Jadi ceritanya ini Revan dan juga Wendy lagi olahraga, lalu datang Ayu yang centil godain Revan, tiba-tiba Nggak ada datang cerita lain lu.
Feby yang marah sama Revan karena suka centil. Revan ya, oke ya, siap ya. Oke. Sa. Berkembang, Sa. Udah usia 21, Sa. Kamera roll. Olahraga kita ceritanya. Lo di mana? Keren nih olahraga pakai jas begini. Action. Ini keringet lu numpuk. Udah mulai olahraga? Iya. Lu tiap hari olahraga apa-apa? Gue capek nggak ada Saya olahraganya sebenarnya bela diri ya, tapi Ya udah, anggap aja kita nge-gym lah. Yuk lu lihat deh. Ya, kenapa? Itu si Revan sayang banget sama supirnya ya. Sama supirnya ya? Man, ya. hati-hati sama yang cowok. Kenapa? Kemarin pas gua mandi di loker suka diintipin sama dia. Wih. Hati-hati. Wih. Mereka berdua terkenal udah sebagai sindikat gym. Mereka suka nyari-nyari mangsa. Udah hati-hati. Kalau dideketin. Lu pikir gue tukang penipu sama dia? Bahasa lu sindikat, Wen, ngeri banget. Serem banget. Salam sama Feby Bun datang. Cowok. Hai. Godain kita dong. Aduh. Cowok. Kamu mau sih digoda-godain? Tadi aku dicolek-colek, bener deh. Iya. Aku colek-colek. Aku padahal nggak mau, aku bilang nggak apa-apa. Aku bilang jangan, Mas. Temen aku roknya mini banget tuh. Makanya aku harus ngeliat. Tapi jangan percaya. Dia nggak dicolek-colek. Tapi niat kita berdua pengen nombak dia. Saat ini tetap di Brownies obrolan manis. Kedatangan pasangan yang viral di mana memiliki perbedaan usia 21 tahun. Wah. Karena Transmedia 21, ini adalah perbedaan usianya 21 tahun. Seperti apa sih? Kita lihat dulu tayangannya. Manis! Di episode Brownies Special HUT Transmedia ke-21, kita kedatangan viral yang beda usianya 21 tahun. Wow! Mereka adalah pasangan suami istri Fajrina dan Pak Satori yang berasal dari Purwakarta, Jawa Barat. Inilah yang dinamakan cinta tak kenal usia. Siapa sangka kalau Pak Satori berani meminta izin ke orang tua Fajrina walau usia terpaut jauh. So sweet. Seperti apa cerita lengkap kisah cinta mereka? Hanya di Brownies Obrolan Manis Hits. Kita panggil langsung, ini dia Fajrina dan Satori. Ya. Segmen 3. Sep. Enggak boleh. Bapak sini, Pak. Bapak duduk di sini. Ya. Yuk duduk. Mbak sini. Ibu situ, Bu. Ya, Mbak, Sepri ya. Dia pasangan. Ya pasangan, nggak apa-apa. Di tengah-tengah Ya, gini nggak sih, apa-apa. Wen. Dia pinggir, Bapak ke tengah. Pasangan. Gue beda 20 tahun, takut dikawinin juga deh. Oke, Ya udah tukar. Situ. Bapak di sini, Bapak Pak. situ, Pak. nah. Bapak di sini. Iya, Bapak situ ya. Nah. Iya. Selamat ya, Pak. Lagu siram air alat lu ya, Bu. Aku ada artikel dulu. Seneng kan? Lu makan tuh segmen 3 lu ya. Hah? Gue udah bisa cabut omongan gue gak sih? Nggak bisa. Gak bisa. Nggak bisa. Coba kita lihat besok Jumat ya. Nggak bisa.
Kita lihat artikel coba. Mana artikelnya? Beda usia 21 abad, viral tahun. Viral pasangan suami istri dikira bapak dan anak. Oke, Pak, ini sebelumnya kalau boleh tahu aslinya dari Saya dari Purbalingga. Iya. Kalau istrinya Dari Bandung, Lah ketemunya di mana? Purwakarta. Di Purwakarta. Pada saat apa? Maksudnya kamu lagi kerja kah? Lagi PKL dulu kuliah. Bapak? Bapak udah kerja. Oh, udah kerja di situ? Gue liatin dari tadi nih ya Bapak. Ngeliatin lu kayak nafsu gitu wah. Boleh dong. Lu liatin apa ngeliatin? Tuh, katanya gue lucu, imut ya. Makanya gue dari tadi baju gue nggak ketat-ketatin. Ya. Ben, jangan sampai salah ngomong sama Pak Satori. Kenapa? Dia kan ninja. Oh, bisa kenal awalnya siapa yang duluan? Dikenalin sih. Dikenalin. Iya, sama temen. Dan akhirnya gini, kenapa kamu memilih yang lebih usianya lebih tua? Mungkin ya jadi lebih apa ya, kasih sayangnya mungkin lebih kayak ke anak sendiri gitu kan. Oke. Gitu. Jadi lebih ngomong juga Iya. gitu ya. Karena capek juga kalau sama pasangan yang sama-sama kekanak-kanakan gitu ya. Tapi sebelumnya kamu pernah ngerasain itu? Pernah. Akhirnya capek sendiri? Iya, capek sendiri dan ya akhirnya banyaknya saya yang lebih ngalahnya gitu. Kalau sama suami? Kalau sama suami? Suami yang lebih banyak ngalah. Oh. Kalau dia nggak ngalah ditiban sama dia. Tapi gimana cara pendekatannya? Pendekatan ya memang melalui handphone sih lebih seringnya. Teleponan. Iya, teleponan terus saling curhat gitu kan. Apa yang buat Bapak tertarik dengan istri? Iya. Gimana ya? Dulu itu dia itu masih PKL, jadi masih kelihatannya cakep gitu. Oh, dulu masih kayak, lah emang sekarang nggak cakep? Cakepan dulu daripada sekarang. Oh iya. Apa? Ya, waktu PKL kan dulu masih cakep. Ben, dia ngomong begitu karena ada yang lebih cakep menurut dia sekarang. Siapa? Lu lah. Dia malu, dia malu. Aku suka deh kalau jadi orang ketiga gitu. Tapi sekarang anak udah ada? Ada. Berapa? Satu usianya? Masih 3 bulan. 3 bulan. Nah, sekarang ini menyatukan pikiran ini kan memang nggak gampang ya. Iya. Bagaimana kamu menjelaskan ke orang tua kamu tentang pasangan kamu usianya lebih tua? Ya udah ngasih tahu sih ke orang tua kalau punya pacar usianya sekian gitu kan. Emang orang tua juga sempat emang nggak ada yang lain katanya gitu kan. Tapi bener nggak katanya pas dikenalin ke orang tua kamu, orang tua, wah ini teman SMP gue nih gitu enggak? Enggak ya? Iya. Kan biar dijawab ya. Iya. Iya. Oke, nggak ada yang lain. Iya, Bagaimana kamu meyakinkan? Ya kata aku ya dia orangnya tanggung jawab kataku kan. Terus enggak neko-neko. Walaupun emang dulunya ya bandel ya mungkin bakalan berubah lah gitu dengan apa ya dengan seiringnya waktu gitu. Ngomong-ngomong ya tentang Ben. angka 21. Beneran deh, Pak Satori dari tadi ngeliatin lo gini nih. Gue dari tadi merhatiin lo, Ben. Dari tadi merhatiin. Jangan gitu, Wen. Apa sih? Gue bisa tukeran rok sama Ayu nih. Gue pokoknya kunci gue ya. Tergantung kalau Handi berani gue oke. Soalnya gue selalu kalau pakai baju gue gini, Mas nih gimana? Oh. Ya gue mau tergantung dia. Tapi ngomong-ngomong tentang angka 21, kita ada fakta yang pertama ya. Coba kita lihat fotonya. Ayu Ting. Ayu Ting Ting menjanda di usia 21 tahun. Iya yuk. Emang iya. Perasaan gue masih perawan deh. Sekarang iya. Setelah 9 tahun kan. 21 tahun. Muda banget lo jadi janda. Lu ngomong sama diri lo sendiri.
Itu mah nggak terlalu parah ya, parah mah asisten lu sendiri. Siapa? Si Ragil. Gimana? Gil bener itu emang si Ayu usia 21 janda. Lah iya kan emang nikah lu cuma bentar. Ragil mah gak ada laki-lakiannya. Emang si Aul emang lu. Oke, kita ada fakta yang kedua untuk angka 21. Bukan gak ada yang lain lu, Okta. Wendy Cagur dan Ruben Onsu memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Oh 21, betul. Iya, doain gua ya, semoga bisa kayak kalian gini. Ya cari aja lawannya dulu yuk. Orang bilang amin deh, Ya, amin. amin. Oke, oh iya bener ya. Iya. 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Ada lagi? Enggak ada? Itu doang. Oh lu intinya ke kita gitu ya? Enggak, sebenarnya sih intinya lebih ke Ayu kan ya. Tuhan, Oke, ya Tuhan. tapi sekarang ini tinggalnya di mana, Bapak? Di Purwakarta. Di Purwakarta. Sama emang udah masih sama keluarga atau Enggak, udah. sendiri? Ngontrak. Iya. Iya. Kalau manggil istri apa? Adek. Oh, Ade. Kalau Ade manggil suami apa? Oh, Coba kalau minta sesuatu, Dek, bikinin teh manis tuh coba bilangnya gimana? Coba. Yang manja Pak, ndede. Udah bisa manja-manja saya. Iya, coba gimana, Dek? Gitu. Dek, bikin kopi deh. Oh Iya. Pak, Bapak kalau ngomong tegas kayak gitu bukan kayak suami. Siapa Wen? Ketua yayasan. Kita istirahat dulu sebentar ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies, obrolan manis. Ya, gimana Brownies ya? Akan ada hadiah menarik untuk 5 orang pemenang. Jadi jangan lupa saksikan kemeriahan acara Puncak HUT Transmedia malam ini jam 6:30 di Trans TV. Terima kasih buat semua bintang tamu. Sukses terus dan bisa menjadi bagian di acara HUT Transmedia di Brownies ya. Dan terima kasih, selamat juga untuk teman-teman yang bertugas nanti malam, sukses dan acaranya berjalan dengan lancar ya. Amin. Sama-sama kita tiup lilinnya untuk HUT Transmedia. 1, 2,